Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat hebat anak-anak kelas 5A. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 9. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita yel-yel dulu. Kelas 5A, semangat, cerdas, berkarakter, hebat. Yeay! Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan muatan IPA, tema 9, subtema 3 tentang unsur dan senyawa. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasar komponen penyusunnya dan melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran anak-anak hari ini bisa membedakan unsur dan senyawa, bisa mengelompokkan unsur dan senyawa melalui diskusi kelompok, lalu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materi pelajaran pertemuan yang lalu, masih ingat tentang zat tunggal dan campuran? Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu jenis, dan campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat, ya. Nah, sekarang coba untuk mengingat kembali, apakah anak-anak bisa membedakan gambar-gambar berikut menjadi zat tunggal atau campuran? Coba perhatikan. Yang pertama, serbuk besi, zat tunggal atau campuran? Zat tunggal, karena hanya terdiri dari satu jenis, yaitu besi. Kemudian kopi, zat tunggal atau campuran? Ya, kopi merupakan campuran karena terdiri dari air, ada kopinya, dan ada gula kalau kopinya manis, ya. Jadi kopi merupakan campuran. Emas merupakan zat tunggal. Berikutnya cat juga merupakan zat campuran karena cat terdiri mungkin ada minyaknya, ada pewarnanya, ada logam-logam lain yang dimasukkan. Jadi zat merupakan campuran. Terakhir nih, gula pasir, zat tunggal atau campuran? Ya, gula pasir merupakan zat tunggal karena terdiri dari satu zat. Hebat anak-anak semua, masih mengingat dan bisa membedakan mana zat tunggal dan campuran. Nah, hari ini anak-anak kita akan fokus kepada zat tunggal. Zat tunggal sendiri ternyata itu dibagi lagi. Jadi walaupun hanya tadi satu jenis, zat tunggal itu dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat dipisahkan secara sederhana. Dia berdiri sendiri. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, coba sekarang yang tadi tuh antara tadi kan zat tunggalnya serbuk besi, emas, dan gula pasir. Nah, di antara tiga itu mana yang unsur, mana yang senyawa? Yang unsur itu yang tidak dapat dipisah secara sederhana menjadi unsur lain atau zat lain, yaitu serbuk besi dan emas. Itu merupakan contoh unsur. Sedangkan gula pasir itu merupakan contoh senyawa. Karena gula pasir itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang membentuk menjadi senyawa, ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan animasi berikut. Ibu memberikan di sini ada contoh 4 unsur. Anak-anak, unsur-unsur itu di alam itu banyak, ya, ratusan. Ibu memberikan 4 contoh saja. Ada hidrogen, ada oksigen, ada natrium, ada klor. Selain ini ada nitrogen, mungkin yang kalian sudah tahu. Kemudian tadi ada besi, ada emas, ada tembaga, ada perak,
ya. Kemudian ada helium, ya. Itu semua adalah contoh-contoh unsur. Nah, Ibu memberikan 4 contoh ini saja. Nah, dari 4 unsur berikut, Ibu akan memberikan contoh bagaimanakah keempat unsur ini membentuk senyawa. Perhatikan ya. Berikut Ibu ada unsur hidrogen dan oksigen. Ya, bagaimanakah hidrogen dan oksigen ini membentuk senyawa? Perhatikan animasi berikut. Nah, hidrogen dan oksigennya bersatu, bergabung menjadi satu. Tapi namanya udah berubah, bukan hidrogen dan oksigen lagi. Nama senyawanya adalah H2O atau hidrogen oksida, atau biasa kita kenal dengan sebutan air. Nah, ternyata air itu merupakan senyawa. Ya, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini Ibu ada natrium dan klor. Bagaimana membentuk senyawa? Natrium dan klor sudah bersatu. Kira-kira namanya menjadi apa? Sudah bukan lagi namanya itu. Namanya berubah menjadi natrium klorida atau garam dapur yang bisa kalian temui sehari-hari kalau membuat masak. Itu adalah contoh senyawa. Selain tadi, yang merupakan senyawa adalah gula pasir. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Jadi zat tunggal sendiri dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah melalui diskusi kelompok, anak-anak mengelompokkan manakah nama zat yang sudah Ibu berikan, dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Nanti hasil diskusi kelompoknya kalian akan presentasikan di depan kelas. Kalian tunjuk siapa yang menjadi pembicaranya. Ya, kalian bisa pasti mengerjakan ini dengan hebat. Semangat hebat ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.